Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Bergabungnya Golkar dan PAN menambah kekuatan politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dengan anggota sebelumnya Partai Gerindra dan PKB. Agenda pernyataan dukungan 4 parpol yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN pada pencapresan Prabowo Subianto digelar pada Minggu pagi 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seluruh ketua umum parpol pendukung Prabowo hadir dan menandatangani naskah kerjasama politik dan resmi berkoalisi untuk Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan penandatanganan koalisi 4 parpol ini bertepatan juga dengan momentum peringatan 1 tahun terbentuknya koalisi Gerindra dan PKB dalam KKIR. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai Prabowo sebagai sosok yang tepat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi. Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan bahwa partainya telah setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 lalu. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang berada di sini. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo menyebut 4 parpol yang berkoalisi sebagai tim yang sama di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan akan bersama membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, agenda deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung baca pres Prabowo Subianto terkesan dibuat secara dadakan. Dugaan ada peran dan arahan politik Presiden Joko Widodo kepada kedua ketua umum parpol untuk mendukung Prabowo makin menguat. Mengingat keduanya juga bertugas sebagai pembantu Presiden di Kabinet Indonesia Maju. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi.
Pada sebuah diskusi online bertajuk Konsolidasi Relawan Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menyebut adanya izin dan restu dari Presiden Joko Widodo bagi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali bahkan menyebut deklarasi dukungan dari Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo terkesan dipercepat. Hal ini karena ada keinginan dari dua parpol tersebut untuk menunjukkan loyalitasnya dan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya. Kenapa Golkar beralih ke sana harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi, saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Ada beberapa hal yang ingin dengan cepat dinyatakan oleh para tokoh-tokoh ini, walaupun sebetulnya mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam pernyataan Hasim tadi maupun dalam deklarasi ini, walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, dua hal pertama itu menjadi penting. Yaitu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jadi tidak terbatas pada 19 Oktober 2023 tahun ini ketika mendaftarkan calon presiden baru, tapi ini seakan-akan murni nanti adalah kelanjutan dari Bapak Joko Widodo sampai 20 Oktober 2024 ketika nanti akan ada presiden baru. Atau yang kedua, siapa tahu ya, menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal, yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Namun dugaan ada peran Presiden Joko Widodo hingga akhirnya Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya serta mendukung pencapresan Prabowo ditepis langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo merupakan figur yang demokratis dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik, sehingga tidak mungkin ada arahan politik dari Presiden kepada Ketua Umum Golkar dan PAN untuk menentukan sikap politiknya. Pak Jokowi orang yang sangat demokratis, ya. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, ya, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Kini Golkar bersama PAN telah resmi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 melalui deklarasi bersama. Artinya, poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini diisi 4 partai politik yang juga memperoleh persentase cukup besar pada pemilu 2019 lalu. Bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR secara tidak langsung membuat Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB menjadi bubar. Salah satu anggota KIB yakni P3 lebih memilih merapat ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca presnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.